Secara populer, urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan. Namun, pengertian tersebut ternyata tidaklah benar. Pengertian yang sesungguhnya adalah proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan atau urban area. Perkotaan atau urban area tidaklah sama dengan kota. Perkotaan adalah daerah yang memiliki paling tidak 3 persyaratan utama, yaitu kepadatan penduduknya 500 orang atau lebih per kilometer persegi. Jumlah rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian hanya berkisar 25%, bahkan kurang. Memiliki 8 atau lebih jenis fasilitas perkotaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pertambahan penduduk di area perkotaan, antara lain kelahiran alamiah yang terjadi pada area atau wilayah tersebut, perpindahan penduduk yang terjadi baik dari perkotaan lain ataupun dari pedesaan, aneksasi. Buat yang nggak tahu, aneksasi adalah penggabungan atau pengambilan wilayah secara paksa yang nantinya akan disatukan dengan wilayahnya sendiri. Jadi, perpindahan penduduk dari desa menuju kota hanyalah sebagian dari faktor yang mempengaruhi tingkat urbanisasi. Urbanisasi tidak semata-mata dipandang sebagai fenomena kependudukan. Namun, lebih daripada itu, urbanisasi harus dipandang sebagai fenomena politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai studi dan data memperlihatkan bahwa semakin maju tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat urbanisasinya. Urbanisasi dapat mendorong meningkatnya faktor utama pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Urbanisasi mendorong meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat desa yang pindah ke kota. Jika masyarakat di desa misalnya hanya menghabiskan 1 hingga 2 juta per bulan untuk konsumsi, maka kehidupan di kota menawarkan tingkat konsumsi hingga 2 kali lipat. Tingginya harga barang dan pola hidup perkotaan yang cenderung konsumtif pada akhirnya ikut meningkatkan tingkat konsumtif rumah tangga. Selain itu, tingginya perkembangan jumlah penduduk di kota akan meningkatkan investasi dan belanja pemerintah di kota tersebut. Dengan demikian, urbanisasi merupakan fenomena alamiah yang berjalan dengan perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara. Hal yang harus diperhatikan atau dihindari dalam kaitannya dengan urbanisasi adalah konsentrasi penduduk yang tinggi atau berlebihan di suatu wilayah, sehingga dapat menimbulkan apa yang disebut dengan aglomerasi atau primasi. Urbanisasi di Indonesia meningkat dengan sangat pesat. Pada tahun 1920, proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan hanya 5,8% dari seluruh penduduk yang ada. Berdasarkan survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada tahun 1995, diketahui bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 35,91%. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada 2 dasawasa terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk perkotaan pada periode 1970 hingga 1980 mencapai 4,6% per tahun, yang kemudian meningkat menjadi 5,36% per tahun pada periode 1980 hingga 1990. Pada periode 1980 hingga 1990, laju pertumbuhan penduduk perkotaan tersebut telah mencapai 2,5 kali laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan, yang besarnya hanya 1,97%. Menurut Wiro Suharjo, pertambahan penduduk Indonesia mencapai 65% disebabkan oleh migrasi dan reklasifikasi. Hanya sekitar 35% yang disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan itu sendiri. Ini adalah tabel proyeksi tingkat urbanisasi di Indonesia dari tahun 1990 hingga tahun 2025. Tabel ini memperlihatkan bahwa tingkat urbanisasi atau perpindahan penduduk di perkotaan mencapai 57,39%. Dan diperkirakan akan menjadi 2 kali lipat dari jumlah yang ada pada saat ini dalam 69 tahun mendatang. Jika dikaji lebih dalam, akan tampak nyata bahwa tingkat urbanisasi di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau di sekitarnya. Di luar Pulau Jawa, hanya Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Bali yang memiliki tingkat urbanisasi sebanding dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Ketiga daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Kajian pola urbanisasi perlu dilakukan, sebab banyak studi yang memperlihatkan bahwa
konsentrasi penduduk di kota besar berkembang sangat pesat. Studi yang dilakukan oleh Roots pada tahun 1987 memperlihatkan bahwa jumlah kota kecil atau kota yang berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa di Indonesia sangatlah besar dibandingkan dengan kota menengah atau kota yang memiliki penduduk 500 sampai 1 juta jiwa. Kondisi ini mengakibatkan perpindahan penduduk dari kota besar kurang terkendali. Lebih lanjut bahwa 62% dari 43 kota di Indonesia dengan penduduk di atas 100.000 jiwa terdapat di Pulau Jawa. Perhitungan yang dilakukan oleh Firman dengan menggunakan metode perbandingan jumlah penduduk dengan total penduduk di 3 kota besar atau indeks primat mendapatkan hasil yaitu 1,27 pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 1,39 pada tahun 1990. Ini menunjukkan bahwa penduduk perkotaan di Indonesia masih terpusat pada daerah Jabodetabek. Hal ini dapat terlihat dari sebagian penduduk yang tinggal di kota kecil bekerja pada kota inti dan turut menikmati fasilitas umum yang tersedia di kota inti. Kondisi ini akan menyebabkan masalah serius bagi kota inti seperti menurunnya fasilitas pelayanan umum, degradasi lingkungan, daerah kumuh, polusi udara, dan masih banyak lagi. Semakin terpusat kegiatan ekonomi di kota besar, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kinerja sektor-sektor ekonomi. Urbanisasi ekonomi yang sederhana dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang dapat mendorong suatu kegiatan usaha yang berlokasi di kota besar sebagai konsentrasi penduduk dan prasarana urba, baik sebagai konsumen ataupun sebagai tenaga kerja. Diregulasi dalam sektor industri lebih cenderung pada perkembangan kota-kota besar daripada kota-kota kecil ataupun pusat pedesaan. Karena di kota-kota besar khususnya yang berada di Pulau Jawa, lebih siap dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi yang didorong oleh diregulasi tersebut. Gambaran umum hidup di kota-kota besar adalah kenyataan bahwa penghuni dari kota-kota tersebut masih hidup di bawah ekonomi standar. Beberapa dari mereka malah masih harus tinggal di daerah kumuh dan pemukiman-pemukiman liar. Survei yang dilakukan oleh PBB terhadap 50 kota besar di dunia menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk Jakarta hidup dalam keadaan tidak layak. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 1989 diketahui bahwa tingkat sosial ekonomi penduduk di pemukiman kumuh Surabaya sangat rendah. Penghasilan rata-rata hanya berkisar 96.000 per bulan. Dilihat dari pola konsumsinya, 70% digunakan untuk pemenuhan pangan, 8,5% digunakan untuk perumahan, dan 5,8% digunakan untuk pendidikan dan hanya 2,1% yang digunakan untuk kesehatan. Permasalahan lainnya yang menonjol adalah adanya perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari konsentrasi kegiatan-kegiatan ekonomi, industri, dan jasa. Maka terjadi peningkatan migrasi perpindahan dari desa ke kota. Pertumbuhan sektor industri di pusat perkotaan semakin mendorong lajunya angka pertumbuhan ekonomi di perkotaan di Indonesia. Terkonsentrasi penduduk di lokasi industri menyebabkan peningkatan polusi udara dan semakin banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik. Keadaan ini akan membuat menurunnya kualitas hidup manusia dan merusak sumber daya alam yang dibutuhkan. Sampah juga menjadi sumber utama terkontaminasinya permukaan air. Sebagai contoh di Jakarta, endapan sampah setempat menciptakan sebuah muatan polusi, biochemical oxygen demand atau BOD, yang jika terbuang ke sungai akan membuat air Jakarta tercemar. Polusi industri di Indonesia cenderung terpusat di perkotaan bersamaan dengan pertumbuhan industri yang terus-menerus. Beban polusi meningkat. Pemantauan akhir mengenai hal ini memperlihatkan bahwa 25-50% polusi sungai di Jawa disebabkan oleh industri-industri besar di perkotaan. Bank Dunia pada tahun 1994 memperkirakan bahwa biaya lingkungan dan polusi udara di Jakarta mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Selain itu, Jakarta juga kehilangan hingga 26 juta US dollar karena banjir. Biaya polusi air lainnya diperkirakan mencapai 1% pendapatan domestik Jakarta. Biaya ini diperlukan hanya untuk merebus air minum. Meskipun pendapatan per kapita perkotaan meningkat, hal ini tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena penduduk kota harus membayar kondisi kongesti dan lingkungan hidup yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Namun, meskipun demikian, berbagai pelayanan dan infrastruktur perkotaan Indonesia telah meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, berdasarkan laporan Bank Dunia, dari tahun 1981 sampai tahun 1989, kesempatan untuk memperoleh listrik telah meningkat dari 46,7% hingga 83,9% di perkotaan dan 5,6% menjadi 28,3% di wilayah pedesaan. Urbanisasi. Seperti halnya di kota-kota besar, urbanisasi akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan penduduk.
Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melarang penduduk mendatangi suatu kota. Dengan demikian, kebijakan kota tertutup sebagaimana yang pernah dilakukan di kota Jakarta tidak boleh lagi dilakukan. Kebijakan tersebut selain berlawanan dengan hak asasi, juga terbukti tidak efektif dalam membatasi arus pendatang. Strategi pembangunan yang dilakukan dengan menekan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pembangunan yang berkesinambungan turut serta dalam pengaruhi pola urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Pertumbuhan yang terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa akan sangat rentan menghadapi krisis ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan pada pola kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada kependudukan atau people-centered development. Strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada kependudukan bukan anti pertumbuhan. Namun, kebijakan ekonomi ini adalah kebijakan ekonomi makro yang memperhatikan kependudukan yang ada. Sebagai tanggapan atas pengaruh buruk dari tingginya dominasi daerah perkotaan terhadap proses pembangunan secara keseluruhan, pendekatan dari bawah atau bottom up mulai diberlakukan, dengan tujuan seluruh proses pembangunan lebih memeratakan kesejahteraan penduduk dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pendekatan bottom up lebih berupaya mengoptimalkan penyebaran sumber daya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah. Adapun, beberapa strategi pembangunan yang harus dikembangkan antara lain: 1. Desentralisasi kota inti, yang artinya pengurangan atau pembatasan fungsi kota inti pada kota-kota di sekitarnya dengan lebih mengutamakan fungsi kota-kota menengah dan kota kecil, sehingga migrasi menuju kota inti dapat dikendalikan. 2. Kerjasama pembangunan wilayah metropolitan antara kota inti dan kota kecil di sekitarnya adalah kunci utama dalam manajemen perkotaan. Kerjasama pembangunan tersebut harus disertai dengan kesamaan persepsi terhadap strategi pembangunan ekonomi nasional, sehingga pembagian peran dan fungsi kota dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, perlu juga mengintegrasikan program pembangunan infrastruktur seperti transportasi, air minum, persampahan, dan masih banyak yang lainnya. 3. Pengembangan manajemen lahan ditujukan dalam upaya penyediaan dan pemanfaatan tanah sesuai tata ruang kota. Dan yang terakhir adalah pembangunan kota mandiri disertai dengan kelengkapan fasilitas-fasilitas kota sehingga tidak membebani fasilitas kota lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan urbanisasi di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan laju ekonomi yang terus meningkat. Oke, mungkin itu aja video untuk kali ini. Semoga video ini dapat membuka cakrawala kita tentang sejarah urbanisasi di Indonesia. Akhir kata, semoga yang mendengarkan mendapatkan manfaat dari video ini dan sampai jumpa.